Soal anonimus dan grup anonimus. Iya. Apa yang ingin Anda analisa dari ini? Karena kan kita mikirnya itu satu. Kalau secara karena pernamaan gitu ya, kalau kita bilang kita nyembah raja bukan berarti kita nyembah band raja ya. Ya. Gitu loh. Jadi itu hanya karena nama dia anonimus, bukan berarti setiap ada pemerintah kemudian misalnya mengutarakan itu adalah anonimus, berarti grup itu yang dituju ya. Unless bahwa dibilang ini adalah grup anonimus begitu loh. Oke. Ya. Jadi kalau kita sekarang kita ketahui anonimus itu adalah kemungkinan bagaimana seseorang bisa anonimus, dia bisa melakukan akses siapapun di dunia ini bisa melakukan akses kepada suatu layanan ya tanpa identitas yang jelas. Seperti arti katanya anonimus. Gini, saya sekarang bisa masuk ke Facebook. Saya gunakan namanya si Ujang. Saya masuk ke Facebook. Setelah saya update kontennya saya hilang. Ya, kemudian saya masuk lagi ke Facebook yang sama, saya bilang nama saya adalah si Togar. Masih saya yang sama, saya melakukan update lanjutannya, kemudian saya menghilang kembali. Nah, dua akun ini itu kalau dilihat dia melakukan hal yang sama terhadap satu situs, mempunyai keinginan yang sama, mempunyai kepentingan yang sama terhadap situs ini. Tetapi di kedua-duanya kalau dilacak kemudian kalau dia menghilang karena dia tadi menggunakan akun yang tidak jelas. Oke. Kalau konteksnya Rizik Syihab dan Firza Hussein, chat ini Anda menganalisanya gimana? Grup anonimus atau anonimus seperti yang polisi bilang itu based di Amerika? Itu adalah anonimus, bukan grup anonimus. Bukan yang pakai topeng Guy Fawkes? Bukan, ya kalau gini, kalau kita ngeliat sekarang, kita lihat dari pernyataannya ya Kapolda. Saya nggak not on their behalf ya, bukan atas nama mereka ya, tetapi kita lihat kata-kata yang diucapkan, itu kan udah dijelaskan bahwa ini pelakunya adalah anonimus dan kemudian berpindah-pindah. Ya. Oke? Ya, nah di situ kemudian itu ada satu grup di sana. Kenapa? Kalau berpindah-pindah tidak mungkin satu orang yang sama melakukan perpindahan dia langsung loncat ke tempat yang lain untuk melakukan akses. Ya dia butuh melakukan routing kita bilangnya istilahnya ya. Jadi nggak dari satu tempat saja gitu loh. Nah, kenapa mereka mungkin mencurigai ke sana? Karena memang ada satu kelompok misalnya dianggapnya selalu mengakses situs ini pada saat itu. Tapi sekarang kan situsnya sudah tidak ada. Ya kan, nah gitu loh. Nah sekarang kalau kita bilang bahwa ini memang itu suatu grup ya kelompok anonimus. Nah kalau kita lihat akses ke sana selalu yang namanya komunikasi data ataupun melakukan update, dia selalu mengirimkan paket istilahnya. Kalau saya mau menjadikan suatu file yang namanya gambar apalah misalnya ya, suatu file apa, itu besarannya harus seperti itu dan kemudian dikirimnya juga dengan modalnya seperti itu, formatnya seperti itu, baru bisa diterima oleh komputer penerima dan ditayangkan. Kalau dari analisa Anda, kepolisian bilang chat ini adalah asli. Kalau melihat urut-urutan kejadian, apa yang ingin Anda sampaikan soal chat, dugaan chat ini? Oke, kalau soal dugaan chat, sekarang kita bisa bilang mungkin bisa asli, mungkin bisa fake, ya bisa palsu. Fake juga ada dua, ada yang namanya fake chat, ada yang namanya fake WhatsApp. Kalau yang namanya fake chat itu adalah menggunakan WhatsApp, tetapi dia kemudian memasukkan kontennya. Tetapi kalau dari sini ada juga bisa yang namanya ada orang melakukan impersonasi. Dia belaga jadi pihak yang cowok-cowok, memancing si cewek untuk ngobrol misalnya. Ya, itu juga fake ya kan. Ini kedua-duanya bisa dibuktikan. Nah kalau yang namanya fake WhatsApp itu adalah menggunakan aplikasi yang non WhatsApp, tetapi seolah itu WhatsApp. Banyak beredar di masyarakat. Saya nggak pernah mau sharing itu apa saja gitu, jangan ya. Nah dari sana kita bisa melakukan chatting yang juga seolah-olah seperti real. Padahal tidak. Tetapi kesemuanya itu nanti bisa dibuktikan. Dan kalau ditanyakan kepada saya bilang harus saya buktikan. Kita buktikan dengan akses kepada device-nya. Dan kemudian melihat runutan komunikasi transmisi antara satu device ke device yang lain yang ada di jaringan Internet Service Provider, ya di IIX Indonesia Internet Exchange dan lain sebagainya, gitu loh. Dengan melihat runutan itu berarti kita bisa mengetahui ini beneran atau tidak. Tetapi jangan-jangan sekarang kan ada banyak nih orang-orang juga kemudian mengutarakan bahwa itu fake chat itu adalah pakai SSC. Kalau kepolisian menurut ahli yang sudah diundang itu asli. Gini, kalau kepolisian karena mereka sudah mempunyai akses kepada device. Tapi kalau orang luar kayak saya dan orang-orang luar yang lain, pakar telematika yang lain misalnya, kalau kita belum mempunyai akses terhadap satu device, kita belum memeriksa, tolong jaga mulut bicara. Jangan sampai kemudian kita mengutarakan sesuatu yang kita sendiri nggak pegang. Jadinya lucu. Abah, kalau misalkan sekarang yang dicari adalah siapa penyebar dari konten diduga Rizik Syihab dan Firza Hussein. Kesulitan yang dihadapi kepolisian apa kalau misalnya memang anonimus tadi, misalnya hacker yang menyebarkannya? Oke,
Kesulitannya sekarang dia ngelihat maksudnya ke pembuktian Ya. terhadap perangkat ini gitu ya. Pembuktian terhadap medianya. Ya, kenapa kesulitan kalau anonimus? Karena sejauh dari anonimus masih belum jelas dan kemudian dirunutnya nanti nggak ketahuan dari sini sumbernya. Secara hukum yang non ITE itu kan katanya dibilang butuh dibuktikan sumbernya dari mana gitu kan? Ya, apakah itu kalau bilang pornografi ada yang melakukan pengiriman gitu, ada yang meminta. Kan di pornografi melihatnya kayak gitu kan. Kalau di undang-undang ITE kita hanya melihat siapa yang mengunggah konten asusila. Ya, sementara kalau konten ini secara asusila sebagai pengunggah menurut saya sih ini tidak salah secara asusila. Kenapa? Karena saat diunggah tidak ada gambar area intim yang terbuka. Area-area tersebut yang intim itu sudah tertutup dengan suatu konten-konten. Iya, dengan satu gambar-gambar. Bayangkan gini logikanya, kalau itu dilakukan anonimus, di negara sana mereka tidak pernah peduli terhadap konten-konten tutupan yang kayak gini kan? Yang ingin Anda katakan adalah? Ya jadi kalau seorang anonimus ngambilkan gambar, ya udah gambarnya nggak diprotek, nggak ditutupin, langsung jeger aja ditampilkan. Tetapi kalau ini saat ini dibuat dan kemudian menjaga hukum sesuai dengan hukum Indonesia, berarti ini pasti orang Indonesia. Kalau polisi bilangnya orang Amerika. Bukan, polisi bilang anonimus. Berada di Amerika. Dari Amerika. Oke. Nah itu kita bisa melakukan routing namanya. Sementara Anda mengatakan dari logika-logika tadi kayaknya dari Indonesia. Iya, karena dia takut sama hukum Indonesia. Berarti kalau itu Indonesia, kalau anonimus yang melakukan, Lebih dia akan spesifik melakukan lagi. yang kayak gitu. Kita nggak bicara alasan, nggak bicara apa. Lebih spesifik lagi ada di Indonesia. Lebih spesifik lagi siapa? Gini, kalau ada di Indonesia, saya bilang gini, sumbernya karena kepentingannya ada di sini. Ya, dan kemudian media yang dia ungkap adalah media yang ada di perangkatnya di katanya yang pihak wanita. Ya kan? Berarti ada benang merahnya dong dari hal ini ya sampai terunggah gitu loh. Nah, kita runut keluar datanya itu kapan, kemudian masuk ke siapa, kemudian sampai naik kemana, itu secara digital kita bisa melihat. Gitu loh. Dan saya yakin sih sebetulnya polisi juga harusnya sudah melihat sampai ke arah sana. Tetapi Maksudnya harusnya polisinya udah tahu siapa yang... Biasanya begitu yang saya tahu polisi Indonesia gitu loh. Sudah tahu, tetapi kemudian kalau sampai arahnya ke sini nih saya nggak tahu kenapa gitu loh. Saya kan nggak involved dalam hal untuk melakukan pengungkapan mengenai chattingnya ini. Saya waktu itu terlibat menjadi ahli untuk mengungkapkan foto, ya bukan mengungkapkan yang audionya, videonya dan pengunggah, gitu loh. Jadi karena nggak ketahuan ke sana, nggak tahu di cara kerjanya gimana, saya nggak mau menduga-duga. Di telematika nggak ada duga-duga, semuanya real. Adanya barang dan device iya, tadi. barangnya di mana gitu. Kalau tadi yang kalau saya tangkap dari kepolisian, ya pelakunya ini berpindah-pindah, ada kesulitan itu, ada di Amerika dan lain-lain, itu terbantahkan semua menurut Anda? Gini, berpindah-pindahnya pasti itu yang dilakukan seorang anonimus, gitu lah. Karena apa? Tadi dia melakukan akses lewat routing. Kalau di situ-situ aja gampang ketangkapnya. Iya, tetapi bukan berarti orang yang berbeda-beda. Dan juga umpamanya kalau dia mau berpindah-pindah, dia bisa menumpang yang namanya proxy. Itu suatu layanan di luar sana yang untuk bisa memantulkan. Apa yang membuat kepolisian butuh waktu agak lama untuk menangkap anonimus ini? Terlalu banyak dia berpindah-pindah, terlalu rajin. Dia untuk berpindahnya biasanya sebentar berpindah pakai akun yang sama, kemudian nongol lagi dari tempat lain pakai akun yang sama. Tetapi kalau ini berpindah kemudian dari tempat lain pakai akun yang berbeda, pakai caranya juga mungkin yang misalnya gayanya juga berbeda, memang itu akan menyulitkan. Tapi kan di Indonesia juga, walaupun di Indonesia juga itu tetap sulit ya? Gini, analisa saya kan Indonesia, karena apa saya bilang, yang pertama device-nya, perangkatnya kan pelakunya ada di Indonesia, dan kemudian kejadiannya di Indonesia, menggunakan perangkat seluler Indonesia gitu loh, semuanya Indonesia di sini kan, saat komunikasi itu terjadi. Nah sampai itu keluar, sampai masuk, saya bilang ini pasti masih ada runutan, kita harus melihat kapan ini keluar, baru umpamanya jadi menurut, tadi kan sebelum kita bicara, kita sempat menggambarkan grup anonimus. Iya. Jadi menurut Anda tidak ada hubungannya tuh grup anonimus yang memakai topeng Guy Fawkes dengan chat ini? Kalau saya bilang tidak ada. Nggak ada. Kalau saya bilang tidak ada. Dan kayaknya menurut saya juga kalau saya baca itu polisi nggak bilang soal si grup itu. Kembali saya bilang gayanya anonimus nggak kayak begitu. Oke, gitu. Karena tadi polisi bilangnya bukan grup anonimus tapi anonimus. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kita tentu ingin Sama-sama. ini jelas supaya cepat ketahuan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak. Terima kasih. Ya di telematika tapi kita nggak pernah lihat benar salah ya, maaf ya. Tadi device dan lain-lain. Iya. Abah terima kasih telah bergabung sama kami. Abimanyu Wahyu Hidayat, pakar telematika di Kompas Petang sudah hadir.